Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Orlin Cordelia Prayoga dari kelas 11 MIPA 6. Sebelum kita masuk ke dalam penjelasan mengenai virus corona, saya akan menjelaskan dulu mengenai virus. Jadi, virus itu mempunyai ciri-ciri seperti berikut. Virus bisa bersifat seperti benda hidup, contohnya bisa berkembang biak jika berada di dalam sel hidup. Terus, virus juga hanya memiliki satu asam nukleat saja, yaitu DNA atau RNA saja. Nah, virus ini bisa bersifat seperti benda mati. Contohnya, tidak melakukan metabolisme, tidak bernapas, tidak bergerak, dan berbentuk kristal jika berada di luar sel hidup. Dan berukuran sekitar 20-300 nm. Nah, bentuk virus itu bermacam-macam. Ada yang berbentuk seperti batang, ada yang berbentuk batang dan berujung oval seperti peluru, berbentuk bulat, berbentuk filamen atau benang, berbentuk polihedral, dan berbentuk seperti huruf T. Virus mempunyai struktur tubuh yang terdiri dari kepala. Kepala bagian dalamnya itu mengandung asam nukleat, sedangkan bagian luarnya diselubungi kapsid. Untuk virus bakteriofag, kepalanya berbentuk polihedral dengan jenis asam nukleatnya yaitu DNA. Lalu, virus juga mempunyai kapsid. Kapsid itu mengandung banyak subunit protein yang disebut kapsomer. Nah, kapsid ini yang mempengaruhi bentuk virus, seperti apakah nanti virusnya nanti berbentuk batang, bulat, dan atau sebagainya. Lalu, virus juga mempunyai asam nukleat yang berfungsi sebagai informasi genetik untuk replikasinya ketika virus itu menginfeksi makhluk hidup. Leher virus itu berfungsi sebagai saluran keluarnya asam nukleat menuju ekor, dan ekor itu terdiri dari serabut ekor dan lempeng dasar, berfungsi untuk menempel pada inang. Jadi, kalau misalkan kita urutkan, asam nukleat itu berfungsi sebagai informasi genetik untuk replikasinya nanti ketika virus itu berkembang biak di sel makhluk hidup lainnya. Nanti informasi genetiknya itu turun dari asam nukleat ke leher lalu ke ekor. Nah, di sini kita bisa lihat ada cara hidup virus. Virus ini tergolong dalam parasit intraseluler obligat. Nah, karena hanya dapat hidup dalam sel yang hidup, artinya jika sel tersebut mati, virus itu tidak akan mati, melainkan mengkristal. Virus mengenali sel inangnya itu dengan cara Loci. Berdasarkan jenisnya, sel inang dibagi menjadi dua, kisaran inang luas dan kisaran inang sempit. Virus dengan kisaran inang luas bisa menginfeksi beberapa inang, contohnya virus flu burung. Sedangkan virus dengan kisaran inang sempit hanya bisa menginfeksi inang tertentu saja, contohnya virus flu yang hanya menginfeksi sel-sel di saluran pernapasan. Jadi, jika virus ini mempunyai sel dengan kisaran inang luas, dia tuh bisa menginfeksi beberapa bisa menginfeksi beberapa sel hidup seperti virus flu burung itu. Tapi kalau misalkan kisaran inangnya sempit, hanya menginfeksi inang tertentu saja, contohnya virus flu yang hanya bisa menginfeksi saluran pernapasan tapi tidak bisa menginfeksi saluran pencernaan. Selanjutnya ada perkembangbiakan virus. Perkembangbiakan virus ini terbagi menjadi dua jenis, ada secara daur-litik dan ada secara daur-lisogenik. Pertama, saya akan menjelaskan dulu mengenai perkembangbiakan virus secara daur-litik. Nah, daur-litik ini akan terjadi jika ketahanan sel inang itu lebih lemah daripada daya infeksi virus. Akibatnya, sel inang akan pecah dan mati, serta akan menghasilkan virion-virion baru. Tahapan dari daur-litik ini ada adsorpsi, penetrasi, sintesis dan replikasi, pematangan atau perakitan, dan lisis. Sementara untuk daur lisogenik terjadi jika pertahanan tubuh inang lebih kuat daripada daya infeksi virus. Pada daur ini, sel inang masih bisa bereproduksi dengan normal dan tidak akan langsung pecah. Akan tetapi, DNA virus bakteriofag akan berinteraksi dengan kromosom sel inang membentuk profag. Saat sel inang yang mengandung profag tersebut membelah diri, barulah profag yang akan diwariskan ke sel berikutnya. Tahapan daur lisogenik itu ada adsorpsi dan infeksi, lalu penetrasi, lalu penggabungan, kemudian pembelahan, dan yang terakhir adalah sintesis. Lalu yang selanjutnya ada klasifikasi virus berdasarkan 6 jenis. Nah, yang pertama itu berdasarkan ada tidaknya selubung pada
pada nukleokapsid. Virus berselubung yaitu virus yang selubungnya terdiri dari lipoprotein dan glikoprotein, dan ada juga virus telanjang, yaitu virus yang nggak mempunyai selubung pada nukleokapsidnya. Atau ada juga klasifikasi virus berdasarkan jumlah kapsomernya. Ada virus dengan 32 kapsomer, virus dengan 60 kapsomer, virus dengan 72 kapsomer, virus dengan 162 kapsomer, virus dengan 252 kapsomer. Lalu ada klasifikasi virus berdasarkan jenis sel inangnya. Ada yang virus menyerang bakteri, menyerang tanaman, menyerang hewan, dan menyerang manusia. Lalu ada juga berdasarkan tipe genom dan metode replikasinya. Virus tipe 1 ini memiliki DNA utas ganda dan reproduksinya dengan cara replikasi. Virus tipe 2 memiliki DNA utas tunggal dan reproduksinya dengan cara replikasi. Virus tipe 3 memiliki RNA utas ganda dan reproduksinya secara replikasi. Virus tipe 4 memiliki RNA utas tunggal positif dan reproduksinya secara replikasi. Virus tipe 5 memiliki RNA utas tunggal negatif dan reproduksi secara replikasi. Dan ada virus tipe 6 memiliki RNA utas tunggal positif dengan DNA perantara dan reproduksinya secara transkripsi balik. Virus tipe 7 memiliki RNA utas ganda dengan RNA perantara dan reproduksinya secara transkripsi terbalik. Nah, berdasarkan jenis asam nukleatnya, yaitu seperti yang sudah dijelaskan tadi kan, karena virus hanya mempunyai satu jenis asam nukleat, yaitu RNA atau DNA. Nah, berdasarkan bentuk dasarnya, ada virus yang bentuknya eksohedral, memiliki sumbu rotasi ganda dan tata ruangnya dibatasi oleh 20 segitiga. Lalu selanjutnya ada virus helikal, memiliki satu sumbu rotasi, bentuknya menyerupai batang panjang, nukleokapsid tidak kaku dan berbentuk helix. Dan yang terakhir ada virus kompleks yang memiliki struktur yang kompleks. Nah, penyakit yang disebabkan virus itu di sini saya menulis contohnya ada 3. Ada cacar variola yang disebabkan oleh virus jenis orthopovirus. Ada rabies yang disebabkan oleh rhabdovirus, dan ada penyakit tetelo yang disebabkan oleh virus NCD. Nah, selanjutnya kita masuk mengenai penjelasan mengenai virus corona. Latar belakang virus corona. Virus corona adalah sebuah keluarga virus yang ditemukan pada manusia dan hewan. Nah, virus corona ini tuh dapat menginfeksi dan menyebabkan berbagai penyakit, mulai dari flu hingga penyakit yang berat seperti SARS dan MERS. Jadi, penyakit virus corona ini menyerang saluran pernapasan kita dan bisa menyebabkan penyakit ringan seperti flu dan penyakit yang berat seperti SARS atau MERS. Nah, gejala terinfeksi virus corona itu di sini saya tulis terbagi menjadi 2, gejala virus corona yang terbilang ringan dan gejala virus corona yang terbilang parah atau berat. Untuk yang terbilang ringan ini ada 6, yaitu hidung beringus, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, dan merasa tidak enak badan. Lalu untuk yang virus corona yang tergolong berat, demam yang cukup tinggi bila pasien mengidap pneumonia, batuk dengan lendir, sesak napas, serta nyeri dada atau sesak saat bernapas atau batuk. Nah, di sini ada cara penyebaran virus corona. Menurut WHO, ketika seseorang yang menderita COVID-19 batuk atau bernapas, mereka melepaskan tetesan cairan pernapasan yang terkandung virus corona. Kebanyakan tetesan atau cairan itu jatuh pada permukaan benda, seperti jika kita batuk atau bersin di tempat umum atau di kendaraan umum. Lalu nanti cairan itu akan jatuh di permukaan dan orang-orang lain akan memegang permukaan benda tersebut dan menyentuh wajahnya. Sehingga orang itu bisa terinfeksi COVID-19 dengan menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi tersebut. Kemudian menyentuh mata, hidung, atau mulut, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi, jika kita berdiri pada jarak 1 atau 2 meter dari seseorang dengan COVID-19, kita bisa terjangkit melalui batuk, termasuk saat mereka menghembuskan napas. Pencegahan virus corona ini
ada sering-seringlah mencuci tangan dengan sabun dan air selama 20 detik hingga bersih. Kita harus benar-benar memperhatikan cara kita membersihkan tangan kita, mulai dari kuku, sela-sela jari, telapak tangan dan punggung tangan. Lalu hindari menyentuh wajah saat tangan dalam keadaan kotor. Karena jika tangan kita kotor lalu menyentuh wajah, virus-virus atau bakteri yang ada di tangan kita itu tentu saja akan masuk ke dalam tubuh kita dan membuat kita sakit. Lalu ada hindari kontak langsung dengan orang yang sakit, hindari menyentuh hewan atau unggas liar, membersihkan permukaan benda yang sering digunakan, tutup hidung dan mulut ketika bersin atau batuk dengan tisu atau siku, jangan keluar rumah dalam keadaan sakit, dan kenakan masker dan segera berobat ketika mengalami gejala penyakit saluran pernapasan. Nah, mitigasi pencegahan virus corona. Jadi karena ini sudah tergolong epidemi dan sudah diumumkan oleh Badan Kesehatan Dunia sebagai epidemi dunia, maka pemerintah juga melakukan beberapa tindakan serius untuk mencegah virus corona ini menginfeksi lebih banyak orang lagi. Jadi di sini ada pengenalan protokol penanganan virus corona. Yang pertama ada pengendalian administratif, meliputi penyediaan kebijakan infrastruktur dan prosedur dalam mencegah, mendeteksi, dan mengendalikan infeksi selama perawatan kesehatan, pengendalian administratif dan kebijakan-kebijakan yang diterapkan, meliputi penyediaan infrastruktur dan kegiatan PPI yang berkesinambungan, pembekalan pengetahuan petugas kesehatan, menyediakan ruang tunggu, dan pemantauan kepatuhan disertai dengan mekanisme perbaikan yang diperlukan. Jadi pemerintah menyediakan infrastruktur seperti alat-alat yang dibutuhkan oleh tenaga kesehatan dalam mengatasi pasien yang terkena gejala virus corona ini. Dan juga pemerintah membekali pengetahuan mengenai virus corona ini tentang cara mengatasinya dan sebagainya. Terus juga menyediakan ruang tunggu dan pemantauan kepatuhan yang disertai dengan mekanisme perbaikan yang diperlukan. Seperti rumah sakit yang mungkin belum bisa mengakomodasi pasien dengan virus corona ini, pemerintah akan memperbaikinya. Lalu ada pengendalian lingkungan. Pemerintah memantau ventilasi lingkungan cukup memadai di semua area. Harus dijaga jarak minimal 1 meter antara setiap pasien dan pasien lain, termasuk dengan petugas kesehatan, bila tidak menggunakan APD. Lalu alat pelindung diri. Menggunakan secara rasional dan konsisten APD, kebersihan tahan akan membantu mengurangi penyebaran infeksi. Yang dimaksud dengan penggunaan secara rasional dan konsisten APD itu adalah pemerintah berusaha untuk mengontrol panic buying yang dilakukan masyarakat, sehingga petugas kesehatan yang membutuhkan APD untuk merawat pasien dengan gejala virus corona ini tidak akan terinfeksi virus corona tersebut juga. Lalu kewaspadaan pencegahan dan pengendalian infeksi. Kewaspadaan standar harus selalu diterapkan di semua fasilitas pelayanan kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang aman, meliputi kebersihan tangan dan penggunaan APD untuk menghindari kontak langsung dengan darah, cairan tubuh, dan kulit pasien yang terluka. Lalu ada isolasi diri. Pemerintah melarang interaksi atau kumpulan sosial yang melibatkan banyak orang. Jadi dengan isolasi diri ini kita melakukan social distancing, di mana kita berdiam diri di rumah agar kita bisa menurunkan jumlah orang yang terinfeksi virus corona ini. Lalu selanjutnya ada penyediaan hand sanitizer. Pemerintah menganjurkan kantor, sekolah, restoran, dan tempat umum lainnya untuk menyediakan sabun antiseptik dan alkohol pembunuh kuman agar masyarakat bisa mencuci tangan dengan baik. Lalu yang tadi ada pengecekan suhu tubuh. Jika kita hendak memasuki tempat umum, suhu tubuh kita akan diperiksa. Jika melebihi 37 derajat Celcius, orang tersebut akan dirujuk ke fasilitas kesehatan. Lalu bagaimana sih menanggapi secara bijak saat ada stigma di masyarakat? Para ilmuwan dan peneliti saat ini diharapkan memberikan pengetahuan yang cukup mengenai virus corona. Karena jika masyarakat tidak menerima pengetahuan yang cukup, akan tercipta berita-berita negatif, hoax yang menimbulkan ketakutan masyarakat
Nah, masyarakat tuh juga harus selalu mengikuti arahan perilaku pencegahan penyebaran virus seperti mencuci tangan dan social distancing. Karena jika kita tidak melakukan arahan tersebut, jumlah orang yang terinfeksi virus corona ini akan terus-menerus bertambah. Nah, tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh juga harus bisa berpartisipasi dalam mengajak masyarakat ini mengikuti arahan tersebut dan menjadi contoh yang baik di kalangan masyarakat saat ini. Lalu ada cara penanganan saat sakit. Kita harus memperhatikan gejala-gejala yang kita alami dan mencocokkannya dengan gejala-gejala saat seseorang terkena virus corona. Terutama jika penyakit yang sedang kita alami itu adalah penyakit pernafasan. Jika hal tersebut terjadi, kita harus lebih banyak makan makanan sehat dan mengurangi interaksi dengan orang lain. Jika ingin beraktivitas, menggunakan masker sehingga cairan pernapasan kita tidak mengenai orang lain. Apabila gejala corona ada pada diri kita, sebaiknya kita merujukkan diri ke fasilitas kesehatan untuk ditangani lebih lanjut. Lalu yang terakhir ada cara hidup sehat, yaitu ada menjaga kebersihan diri. Yang pertama itu ada sering mencuci tangan. Pastikan kita mencuci tangan setelah menggunakan toilet, membuang sampah, batuk, bersin, sebelum membuat makanan, dan setelah makan dengan sabun atau gel sanitasi berbasis alkohol. Lalu ada mandi secara teratur. Menggosok tubuh dengan sabun dapat membantu menghilangkan sel-sel kulit mati, sehingga semua kuman dan virus yang menempel akan hilang. Lalu sikat gigi. Sikat gigi minimal 2 kali sehari. Menyikat gigi secara teratur dapat menghindari penyakit pada gigi, gusi, ataupun area mulut. Lalu ada yang menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Bersihkan setiap hari permukaan yang sering disentuh tangan secara langsung, seperti gagang pintu, saklar lampu, dan permukaan meja. Gunakan tisu atau lap disinfektasi untuk membersihkan tempat-tempat tersebut. Lalu selanjutnya ada kenakan sarung tangan sekali pakai saat membersihkan dan mendisinfeksi permukaan, lalu membuangnya setelah itu. Lalu ada bersihkan dengan pembersih dan disinfektan rumah tangga yang sesuai untuk permukaan. Gunakan campuran pemutih untuk membersihkan lantai. Dianjurkan untuk menggunakan campuran pemutih dalam air untuk membersihkan lantai. Lalu untuk permukaan lunak seperti karet dan tirai, singkirkan semua bahan di atasnya terlebih dahulu, lalu semprot dengan semprotan disinfektan. Untuk pakaian kotor, cuci dengan air hangat. Siapkan persediaan tisu disinfektan yang mengandung alkohol minimal 70%. Kurang lebih 70%, karena jika kandungan alkoholnya terlalu tinggi, tentu saja akan merusak kulit kita. Lalu ada cara menjaga kesehatan. Aktif dalam waktu sejam atau lebih per hari. Bisa dengan melakukan jalan-jalan santai, melakukan pekerjaan berat, melakukan olahraga ringan. Olahraga ringan ini bisa kita lakukan di rumah, seperti workout sederhana di rumah, atau jika kita ingin jalan-jalan santai, karena kita memang tetap harus terkena sinar matahari agar tubuh kita sehat. Jika kita ingin jalan-jalan santai, kita harus menggunakan masker, sehingga kita tidak terkena virus dari luar, dan kita tetap harus menerapkan physical distancing dalam hal ini. Lalu ada banyak minum air putih 8 gelas per hari, makan banyak makanan sehat, makan dalam porsi cukup, makan dalam waktu yang seharusnya. Jadi kita jangan makan dalam waktu yang tidak seharusnya kita makan gitu, seperti larut malam. Itu adalah waktu yang di saat perut harusnya istirahat dan tidak mengkonsumsi apapun. Lalu yang terakhir adalah olahraga. Lalu selanjutnya ada bersosialisasi di dalam masyarakat. Yang pertama, cara memberi salam saat tatap muka. Karena kita tidak bisa bersentuhan tangan dengan orang lain, di sini saya menuliskan ada 3 jenis salam yang bisa kita lakukan di dalam situasi ini. Yang pertama ada salam namaste, yaitu cara bersalaman dengan cara mengatupkan kedua telapak tangan dan jari jemari di depan dada sambil membungkukkan badan. Ada salam siku, yaitu hanya siku yang saling bersentuhan. Cara bersalaman ini dinilai masih cukup aman karena tidak bersentuhan tangan secara langsung. Atau kita bisa hanya dengan melambaikan tangan atau tersenyum ketika kita melihat orang yang kita kenal. Yaitu 2, bijak dalam menggunakan medsos, mengakses maupun menyebarkan informasi. Karena kita sedang dalam wabah virus corona yang tentu saja banyak orang takut, kita harus pintar-pintar dalam mengakses dan menyebarkan informasi, karena kita tidak mau menyebabkan ketakutan di dalam kalangan masyarakat. Jadi kita tuh harus bijak dalam menggunakan media sosial, karena kalau tidak teliti dan sengaja menyebarkan informasi yang merugikan kepentingan umum sehingga terjadi kepanikan di kalangan masyarakat. Kita
Kita harus memastikan bahwa informasi tersebut benar adanya dan sudah dikonfirmasi oleh orang yang diberitakan. Kita juga jangan gampang percaya dengan berita yang telah di media sosial. Jadi kita tetap harus memastikan kalau berita yang kita terima dan berita yang kita sebarkan benar adanya. Nah, kita bisa mencegah virus corona masuk ke tubuh kita dengan cara, salah satunya adalah kita bisa memakai masker sehingga orang yang bersin atau batuk, cairan pernapasannya tidak masuk ke dalam tubuh kita. Kita juga bisa mencuci tangan secara rutin. Atau kita bisa menggunakan cairan alkohol antiseptik yang membuat virus-virus di tangan kita mati atau hilang. Lalu kita juga jangan menyentuh mata, hidung, dan mulut secara terlalu sering, karena bisa saja virus-virus di tangan kita masuk ke dalam tubuh kita melalui mata, hidung, atau mulut tersebut. Dan kita juga bisa menghindari kontak fisik dengan orang sakit, atau kita bahkan bisa mengurangi kontak fisik dengan orang banyak ya, dengan cara kita beraktivitas dalam rumah. Terus di sini ada gejala-gejala coronavirus. Yang pertama, kita akan mengalami demam. Suhu tubuh kita akan lebih dari 38 derajat, kita batuk, lalu kita merasa lelah, dan kita merasakan sesak napas atau kesulitan napas. Nah, ciri-ciri lainnya itu kita merasa sakit kepala, hidung tersumbat, hidungnya terasa berlendir, atau bahasanya misalnya ingusan gitu ya. Terus kita juga merasakan sakit tenggorokan dan diare. Nah, penyebarannya itu seperti yang saya katakan tadi, ada kontak dengan orang lain, terkena virus dari orang yang sakit itu, dan terkena cairan pernapasannya. Nah, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.